Kadang, yang membuat sebuah proyek sepak bola berjalan lambat bukan perkara besarnya dana atau seringnya perubahan di ruang manajer, melainkan kemampuan menemukan arah yang tepat. Pelan-pelan, Chelsea mulai menunjukkan tanda-tanda ke sana. Permainan mereka lebih rapi, ritmenya lebih terukur, dan hasil yang muncul terasa seperti konsekuensi dari proses, bukan kebetulan tim yang sebelumnya memancing banyak keraguan, kini mulai memancarkan identitas yang lebih utuh. Menariknya, kebangkitan ini datang di saat Premier League berada pada tekanan paling tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Arsenal masih melaju di depan, Manchester City tetap menjadi bayangan yang selalu siap menyalip kapan saja, dan di ruang sempit antara dua raksasa itu, Chelsea kembali berdiri sebagai kompetitor yang patut diperhitungkan. Di Eropa, langkah mereka akan bersinggungan langsung dengan Barcelona. Sebuah pertandingan yang biasanya menjadi penanda seberapa jauh perkembangan sebuah tim. Pertemuan seperti ini seringkali memisahkan tim yang sekadar berada dalam periode baik dari tim yang betul-betul memahami arah perjalanannya. Sejauh yang terlihat, apakah Chelsea lebih dekat pada kategori pertama atau kedua? Mari kita bahas. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ritme yang lebih menyerupai roller coaster daripada sebuah proyek sepak bola, Chelsea akhirnya terlihat menemukan garis lurusnya era Clear Lake yang sempat dipenuhi perubahan cepat, keputusan yang bergeser dari minggu ke minggu, dan suasana yang kerap tak menentu. Perlahan mulai membentuk pola Enzo Maresca melihat skuad mudanya tumbuh dan posisi mereka di papan atas, peringkat 3, 6 poin di belakang Arsenal, membuat perjalanan Chelsea terasa berbeda dibanding 2 musim sebelumnya. Maresca tidak menutupi bahwa beberapa tahun terakhir di Stamford Bridge diwarnai banyak kebisingan. 4 pergantian pelatih, rumor yang datang silih berganti, serta ekspektasi yang sering kali bergerak di luar nalar. Tapi menurutnya, suasana itu sudah jauh mereda. Kini, kata Maresca, kegaduhannya sebatas sepak bola, tentang bagaimana tim bermain dan bagaimana mereka mengejar hasil, bukan tentang hal-hal di luar lapangan yang dulu begitu lekat dengan Chelsea. Perubahan itu mulai terlihat dari cara mereka mengelola pertandingan. Kemenangan beruntun atas Wolves dan Tottenham menjadi penanda bahwa Chelsea tidak hanya lebih menyenangkan dilihat, tetapi juga lebih efektif. Meski begitu, Maresca paham konsistensi masih menjadi pekerjaan besar. 6 kemenangan dalam 11 laga bukan catatan sempurna, namun cukup menunjukkan bahwa mereka sudah bergerak ke arah yang benar. Ia juga mengingatkan bahwa Premier League kini lebih kompetitif daripada sebelumnya. Bukan hanya soal Big Six, tim seperti Sunderland dan Bournemouth pun memiliki pelatih yang sangat jelas dengan filosofi permainannya Maresca, bahkan memberi apresiasi langsung kepada Lebris dan Iraola yang mampu membuat tim promosi sekalipun tampil menyulitkan siapapun. Kekalahan dari Sunderland menjadi pengingat bahwa di liga ini sedikit kelengahan bisa mengubah segalanya. Di tengah semua dinamika itu, ada satu kabar yang membuat Maresca terlihat paling lega. Kembalinya, Reece James dalam kondisi bugar sang kapten sudah tampil sebagai starter dalam 7 pertandingan dan pengaruhnya terasa sejak menit pertama. Bukan hanya sebagai bek kanan yang memberi dorongan di sisi lapangan, tapi juga sebagai figur yang memimpin dengan tenang. Menurut Maresca, James berkembang pesat sejak ia datang menjadi acuan bagi pemain lain, ikon yang akhirnya kembali stabil di klub yang lama hidup dalam tanda tanya. Di papan atas Premier League, Chelsea sedang berada di wilayah yang 2 musim terakhir hanya bisa mereka pandang dari kejauhan. Kini, satu pertanyaan mulai bergema pelan. Mampukah mereka bertahan di 4 besar sampai garis akhir? Permainan mereka terlihat lebih tertata, ritmenya lebih terarah, dan rasa percaya diri itu mulai terasa stabil. Namun persaingan di puncak selalu berada pada intensitas tinggi. City dan Arsenal berjalan tanpa banyak jeda, dan detail kecil sering menjadi pembeda. Alasan Chelsea pantas diperhitungkan dalam percakapan soal 4 besar ada pada bentuk stabilitas baru yang mulai mereka bangun. Ide Maresca semakin menyatu, struktur permainan mereka hidup dari pekan ke pekan, dan para pemain muda menunjukkan perkembangan yang nyata. Tapi, Premier League punya ujian yang tak pernah berubah, konsistensi. Jika Chelsea mampu melewati periode-periode sulit tanpa kehilangan ritme, 4 besar bukan lagi sekadar kemungkinan,
Sementara itu, urusan Champions League membawa cerita yang sedikit berbeda. Panggung Eropa punya tensi yang tidak dapat ditiru oleh liga domestik dan justru di situ Chelsea tampak memiliki kecocokan. Mereka bermain dengan kepala dingin, nyaman berada dalam struktur dan sistem Maresca yang penuh kontrol sering bekerja baik dalam laga yang berjalan lebih taktis. Namun, UCL selalu menuntut lebih dari sekadar permainan rapi. Ada momen-momen yang membutuhkan pengalaman dan skuad ini masih berada pada fase belajar. Pertanyaannya kini tidak lagi sekadar apakah mereka bisa melaju jauh, tapi seberapa siap mereka menghadapi dinamika pertandingan yang bisa berubah cepat. Modal permainan sudah ada, mentalitas juga bergerak ke arah yang tepat. Tapi untuk menembus babak-babak atas, mereka perlu ketahanan menghadapi tekanan ketika pertandingan menjadi liar, serta kedalaman skuad untuk bertahan di musim yang padat. Bukan sesuatu yang mustahil, namun juga tidak bisa ditentukan hanya oleh momentum. Jadi, apakah Chelsea bisa finish di 4 besar dan melangkah panjang di Champions League? Peluangnya nyata, momentum sedang berpihak, namun semuanya kembali pada satu hal yang tengah dibangun Maresca perlahan, ketenangan. Jika Chelsea bisa menjaga ketenangan itu di tengah kerasnya liga dan intensnya Eropa, musim ini mungkin berakhir lebih panjang dari yang diperkirakan banyak orang. Moises Caicedo mungkin bukan sosok yang paling berisik di media sosial, namun di dalam lapangan, dialah penggerak yang membuat ritme Chelsea tetap berjalan. Ia menjadi pemain dengan menit bermain terbanyak sejauh ini. Sebuah tanda bahwa Maresca bukan hanya percaya, tetapi menempatkannya sebagai bagian inti dari struktur tim. Dari 11 laga, hampir semuanya ia tuntaskan. Ketika ia sempat memulai dari bangku cadangan, itu hanya berlangsung 1 babak. Peran Caicedo sebagai nomor 6 terasa semakin penting. Ia menjaga stabilitas, menghubungkan lini, dan mematahkan serangan sebelum bahaya terbentuk. Namun musim ini memperlihatkan sisi lain darinya. Kehadiran yang lebih konsisten di area berbahaya 3 gol dan 1 assist menegaskan perkembangan perannya. Dari sekadar gelandang bertahan menjadi gelandang yang mampu mengubah arah pertandingan. Menariknya, semua gol Caicedo hadir dari tembakan jarak jauh. Ada keberanian di situ, keputusan untuk melepaskan tendangan ketika ruang terbuka. Tanpa ragu, Maresca menyebutnya salah satu pemain paling rendah hati di skuad, namun juga salah satu yang paling tekun bekerja. Kombinasi yang membuatnya semakin penting dalam sistem yang menuntut disiplin dan ketajaman membaca situasi. Bagi Chelsea yang tengah mencari kestabilan di papan atas, pemain seperti Caicedo adalah fondasi. Ketika performa pemain lain naik turun, Caicedo hadir sebagai konstan yang menjaga struktur tetap hidup dan ritme tetap bersih. Jika Chelsea ingin bertarung di 4 besar atau melangkah jauh di Eropa, sosok seperti ini akan sangat menentukan. Di sisi lain ada Alejandro Garnacho, nama yang datang dengan ekspektasi tinggi dan sorotan yang tidak pernah kecil. Perlahan ia mulai menjawabnya. Penampilannya melawan Wolverhampton menunjukkan alasan Maresca memberinya 4 starter beruntun. Bukan hanya karena kecepatannya atau agresinya, tetapi karena keberaniannya mengambil keputusan yang memaksa lawan terus waspada. Meski peluangnya sempat digagalkan John Stone di babak pertama, Garnacho tidak kehilangan ketenangan. Di babak kedua, ia memberikan umpan silang untuk Malo Gusto dan 1 lagi untuk Pedro Neto, 2 kontribusi yang cukup menggambarkan bahwa ia bukan sekadar ancaman, melainkan pemain yang bisa menentukan arah pertandingan. Maresca bahkan menyoroti aspek yang sering terlewat, kerja tanpa bola. Garna bermain sangat baik dengan bola, tetapi ia juga hebat tanpa bola, ujar sang pelatih. Dalam sistem Maresca, itu adalah syarat dasar bagi seorang winger, kerja keras, disiplin, dan pemahaman ruang. Garnacho datang tanpa kondisi fisik terbaik setelah minim menit bermain, namun Chelsea perlahan membentuk ulang kesiapan tubuhnya. Kini mulai terlihat versi yang lebih matang, versi yang pantas mendapat menit reguler. Lalu ada Estevao Willian, pemain termuda tetapi salah satu yang paling mampu mengubah suasana pertandingan. Masuk di babak kedua, ia langsung memberi dampak lewat umpan silang yang menjadi gol Joao Pedro. Energinya memberi warna berbeda dan para penonton cepat merespons. Maresca pun menyadari hal itu. Orang-orang memang suka pemain seperti dia,
Katanya, seakan memahami bahwa karakter seperti Estevao adalah bagian dari identitas klub yang terus berkembang Maresca, bahkan menyandingkannya dengan Cole Palmer, magnet penonton dalam 2 musim terakhir. Ia percaya bahwa dalam 5 hingga 10 tahun, Estevao akan menjadi salah satu pilar besar Chelsea. Menit bermainnya mungkin masih bertahap, namun arahnya jelas, dari cameo menuju peran inti. Jika semua ini disatukan, terlihat pola yang mulai mengakar. Chelsea tidak hanya membangun skuad, tetapi membangun pilar masa depan. Caicedo menjadi fondasi, Garnacho menjadi percikan yang membuka pertahanan, dan Estevao menjadi talenta yang siap tumbuh besar. 3 karakter berbeda yang bila berkembang bersama bisa mengangkat standar tim ke level berikutnya. Dan pada akhirnya, di tengah ambisi meraih 4 besar dan melangkah jauh di Champions League, Chelsea membutuhkan pemain yang dapat diandalkan di momen penting. Caicedo memberi kestabilan, Garnacho memberi kreativitas, dan Estevao memberi masa depan. Jika musim ini ingin menjadi titik balik, 3 nama inilah yang diam-diam memegang kuncinya.